kemana, Mbak? Ke Malaysia. Tugas saya cuma memberangkatkan saja. Apa aja, Mas? Ke Arab Saudi, bisa jadi ke Kamboja. Kalau ada yang cukup nanti saya berangkat. Kejahatan perdagangan orang itu adalah penghinaan terhadap kemanusiaan. Jangan sampai ada oknum yang bermain. Dari kami, kepolisian akan menindak tegas. Kalau ada uang semua mudah, soalnya nggak ada uang, maka kita dipersulit. Pekerja migran Indonesia merupakan pahlawan devisa dalam arti sesungguhnya. Namun, mimpi indah bisa bekerja di luar negeri dengan gaji yang besar harus ditukar dengan realita yang pahit, diselundupkan secara ilegal ke negeri orang tanpa kepastian hukum yang jelas. Jalur mana yang sering dipergunakan para naker ilegal untuk menyeberang dan nasib malang apa yang menanti mereka? Saudara, saksikan Buser Investigasi, bisnis kotor penyelundupan pekerja migran Indonesia. Belasan pria yang merupakan pekerja migran Indonesia ini ditemukan terkatung-katung di Pulau Tanjung Acang, pulau tak berpenghuni di Kepulauan Riau oleh pasukan TNI AL. Setelah diperiksa secara cermat, ternyata mereka ini adalah imigran gelap yang baru pulang dari Malaysia dan berupaya masuk ke Indonesia dengan jalur ilegal. Saya mau pulang kampung. Jadi ada teko yang datang ngambil, saya ikut dia, terus saya dibuang di pulau yang itu. Bayar berapa? Saya bayar 3.300 Ringgit. Sampai kampung. Ada orang yang Malaysia, ada yang orang kita juga. Nggak sepenuhnya orang Malaysia, tapi yang bawa kita pulang ke sini itu orang Malaysia. Berangkat dari Malaysia dari mananya kemarin? Kota Tinggi Johor. Johor. Sebanyak 16 pekerja ilegal ini mengaku dibuang oleh tekong kapal di pulau tak berpenghuni karena takut terdeteksi aparat. Belasan PMI ilegal yang berasal dari Pulau Jawa dan Medan ini akhirnya dievakuasi oleh pasukan TNI AL dan dibawa ke dermaga Satrol Lantamal 4, Telaga Pungur, Kota Batam. Masih seputar PMI ilegal, sebanyak 14 orang pekerja migran Indonesia asal Sumatera Utara dan Lampung digagalkan keberangkatannya oleh polisi di Kabupaten Serdang Bedagai. Rencananya, mereka akan dipekerjakan ke negara Kamboja sebagai admin judi online. Seorang wanita yang bertugas merekrut dan memfasilitasi keberangkatan berupa tiket dan paspor hingga sampai ke Kamboja diringkus polisi. Memberangkatkan orang ini Saya apa? hanya membantu, Pak. Itu aja. Saya tidak dapat sedikit pun, selintir pun uang dari hasil memberangkatkan mereka. Pelaku dijerat dengan pasal perlindungan pekerja migran dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Interogasi awal, kita dapat keterangan bahwa mereka akan bekerja ke Malaysia sebagai CS judi online. Ya, CS judi online, berangkat dari situ kita dapat keterangan mereka direkrut di Medan. Lika-liku kisah suram pekerja migran ilegal menggerakkan kami menelusuri kasus ini ke Kota Batam, Kepulauan Riau. Di bandara, kami memantau penumpang yang ada sambil terus ngerol kamera. Masih lumayan kabur, apakah sebagian ini para pekerja migran atau hanya pelancong yang akan berlibur ke Kota Batam? Kami pun diajak kawan warga lokal ke Pelabuhan Feri Internasional Batam Center melihat situasi. Ada dua wanita di samping meja kami. Mereka tampak kebingungan. Kami pun coba gali informasi. Berarti dari Surabaya berdua aja? Yang penting kalau mau pergi-pergi itu paspor jangan kelipat-lipat. Harus bagus, harus rapi. Berarti dia langsung ke ini tadi, apa namanya? Langsung ke Malaysia.
Berarti udah pernah kerja di sana juga? Pernah kerja di sana? Nggak pernah masuk? Mana jam? Oh iya 13.30. Selama lah. Setengah 2 dong. Tiba-tiba ada sidak dari BP3MI. Melihat ada seorang wanita, calon penumpang yang akan menyeberang ke Malaysia, diinterogasi petugas BP3MI, kami bergegas mendekati. Mau kemana, Mbak? Mau ke Malaysia. Oh, Saya mau masuk di Malaysia, tapi tanya Bu, kapan nyampe, Bu? Pagi. Biasanya kalau mau ada operasi, sebelum operasi itu kita sudah dapat bocoran. Kita sudah dikabari. Setiap ada turun dari mana aja pun katanya, dari pusat apa mau ada razia, kita sudah dapat informasi. Dan kita disuruh tidak usah ada kegiatan. Itu aja. Ya, gimana nggak mudah? Kita kan udah bayar koordinasi mahal-mahal. Ya pasti mudah. Siapa aja, Mas? Ya, contohnya kita bilang ya oknum imigrasi itu yang terutama, karena mereka yang ngecop. Ya, ngecap paspornya lah. Ya, kalau yang lain ya oknum yang lain ikut juga lah berkecimpungan. Oh, kamu sih nggak asing kan ya? Ya, muka saya sih ya, bisa dibilang asing juga, bisa juga enggak. Mereka kenal lah. Itu aja intinya. Jika di masa lalu para pekerja migran ilegal ditampung dulu di tempat penampungan sebelum diberangkatkan untuk mengecoh aparat, namun terkadang tetap saja terendus para petugas. Namun baru-baru ini para calon pekerja migran ilegal punya trik baru kelabui aparat. Salah satu pelaku bocorkan triknya. Nah, tugas macam saya di sini tugas saya cuma memberangkatkan saja. Dulu di penampungan, kalau sekarang tidak lagi. Modusnya lebih rapi lagi. Kalau mereka dari bandara kita tidak ada jemput lagi, mereka nanti kita arahkan aja langsung naik taksi sampai ke penginapan. Dari penginapan nanti mereka kita kasih tiket, kita ajari lagi mereka langsung ke pelabuhan. Ya kebanyakan Malaysia itu katanya, tapi bisa jadi itu ke Arab Saudi, bisa jadi ke Kamboja. Lewat sang calo, kami beroleh info akan datang seorang PMI di bandara. Untuk memudahkan telusuran kami, dokumen berupa paspor si PMI langsung dikirimkan ke ponsel kami. Ternyata nggak gampang nyocokin foto di paspor dengan begitu banyak penumpang yang baru datang dari berbagai daerah di Bandara Hang Nadim. Tapi akhirnya Dewi Fortuna berpihak pada kami. Ada seorang wanita yang ciri-cirinya mirip seperti foto paspor yang kami punya. Mau kemana, Mbak? mau ke tempat saudara. Apa? Mau ke tempat saudara Saudara? Di mana? di Malaysia. Malaysia. Siapa sih, Mbak? Sendiri. Sendiri. Iya. Lagi nunggu. Iya. Udah dijemput. Wanita ini terlihat curiga. Kami langsung ditinggal pergi. Ini makin membuat kami yakin ada yang gak beres sama wanita ini. Kami kuntit terus kemanapun si wanita ini pergi. Gak lama, ia pun naik taksi bandara. Gak mau kehilangan buruan kami, taksi itu pun kami buntuti dengan jarak tertentu agar tidak ketahuan. Di salah satu hotel dekat bandara, taksi itu pun menepi. Malam harinya, bersama sang calo, kami datangi hotel tempat menginap calon pekerja migran yang tadi siang kami buntuti. Jadi kan saya sempat ketemu ya Mbak di bandara ya. Saya tadi tanya Mbak mau kemana? Kenapa bilangnya ke ini Mbak? Ke tempat keluarga Mbak? Iya, soalnya kalau
dikasih tahunya kayak gitu, kalau ada yang nanya itu di mana di jalan nggak boleh bilang kalau mau kerja, bilangnya mau tempat saudara aja gitu. Tiket kapal nanti katanya udah ada yang ngasih juga, jadi nanti saya disuruh nunggu. Pokoknya saya suruh tunggu aja, nanti ada yang nyariin terus nanti dikasih tiketnya, katanya gitu. Jadi Mbak nggak tahu sama sekali ada siapa-siapa di sini? Nggak tahu, saya nggak ada yang kenal siapa-siapa di sini. Jadi belum pernah keluar negeri sama sekali Mbak? Belum pernah sama sekali. Di sana mau kerja apa Mbak? Dibilangin? Belum tahu lagi Mas. Belum tahu? Belum. Wah, Ini paspor saya. itu. Mbak hanya dari Jawa modal ini aja. Iya. Kan Mbak belum pernah ke kota ini ya Mbak? Belum, baru sekali ini Mas. Nah, terus gimana Mbak? Ntar nyasar nggak atau gimana? Katanya saya disuruh nunggu aja, ntar ada yang nyariin saya. Kalau ada uang semua mudah. Gitu ya? Iya, kecuali nggak ada uang. Makanya kita dipersulit. Kalau ada uang, semua gampang. Terus gimana masuk ke pelabuhan Habubai? Keesokan harinya, supaya paham jalur yang digunakan pekerja migran ilegal menyeberang ke Malaysia, kami bersama calon pekerja migran menelusuri pelabuhan Harbour Bay. Dari sini kami paham kenapa para pekerja migran ilegal tidak mau menggunakan pintu utama masuk pelabuhan, karena risiko tertangkap petugas imigrasi sangat tinggi. Oke, itu penurunan 1. Tapi udah banyak ketakutan penurunan sini. Oh gitu? Nah, udah banyak, udah di ini ya, dicurigain ya? Keluar lagi. Oh, ada 1 nih. Ini kita menuju penurunan kedua. Tapi ini memang ramai juga sini. Ya, tertutup. Oh, tertutup. Tak tahu orang mau turun. Makin penasaran kami, pintu mana yang dipilih untuk menuju ke pintu keberangkatan penyeberangan. Itu penurunan kedua. Mana? Nih di sini. Nanti ya. Tadi. Katanya menuju ke mall ya? Iya, lantai 2. Oh ini. Masuk ke dalam. Terus kemana? Kanan. Keluar pakai eskator. Turun ke bawah. Ada kursi-kursi yang berkali situ. Oh langsung situ. Ya, Seorang calon pekerja migran ilegal yang lain kemudian menginformasikan salah satu lokasi tunggu naker ilegal yang akan berangkat. Seperti itu biasanya kami kalau untuk calon PMI itu mereka tuh nanti sama juga sudah kita kasih tiket. Mereka itu kita suruh duduk manis saja. Biasanya tuh sudah kita arahkan mereka itu duduk di bawah eskalator di kursi situ aja. Nanti pas time-nya mau masuk baru kita suruh masuk. Dia megang paspor sama tiket aja itu tinggal nunggu masuk aja. Ini tiket udah semua ya? Udah. Ini lengkap. Udah tuh. Tiketnya sama paspornya. Ya? Ini tiketnya sama paspornya. Udah ya? Kapan dikasih? Tadi. Gimana perasaannya? Deg-degan Mas. Ya? Deg-degan saya Mas. Iya dong. Belum pernah. Belum pernah Mas, baru sekali ini pertama kali saya kesini. Ya nggak tentu, ada bisa jadi dari Jawa ngirim sama kita 4 juta, ada yang 3,5 juta, ada yang bervariasi lah. Ya sementara tiket anggap aja 450 ya. Ya, kita bayar koordinasi sekitar 2 juta, terus kita bayar gratis sekitar 750. Itu untuk masuk ke negara tetangga. Saya bisa dapat bersih sekitar 500 per kepala. Per kepala? Ya. Kalau ada uang semua mudah. Gitu ya? Iya, kecuali nggak ada uang. Maka kita dipersulit. Kalau ada uang, semua gampang. Usaha untuk mencegah adanya dugaan-dugaan calon pekerja migran non prosedural yang akan berangkat ke luar negeri. Nah tentunya kalau kita sudah profiling kemudian ditemukan bukti yang cukup, ya cukup meyakinkan, maka yang bersangkutan itu kita tolak keberangkatannya. Itu tugas kita di TPI. Jadi untuk meminimalisir adanya tindak pidana perdagangan
orang yang di pelabuhan Hamburg Bay itu. Sampai saat ini kita sudah mengundah sebanyak 588 calon penumpang. Kemudian yang di Batam Center juga ada data yang kita tolak, itu ada sekitar 413 calon penumpang yang terindikasi atau diduga kuat akan bekerja secara non-prosedural di luar negeri. Terus, gimana cara para calo ini menyerahkan tiket ke calon naker ilegal yang akan berangkat ke Singapura? Rupanya biar para naker ilegal nggak bingung gimana supaya bisa nyampe ke pintu masuk imigrasi, si calo nyiapin tutorialnya. Mas, ini gimana? Ini mau kasih siapa nih? Ini kasih ke orangnya. Kasih ke orang? Nanti mbaknya langsung ke dalam aja ya, sesuai dengan tutorial itu. Berarti tutorialnya tinggal dicek aja gitu. Ikutin itu ya Mas ya? Ya, ikutin itu. Oh iya ya Mas. Oke, ya buruan aja sekarang. Udah mau berangkat ya? Ya. Yang mengherankan, sepak terjang para calo pekerja migran ilegal ini seperti tak tersentuh. Bang, berarti ini gimana bang ceritanya? KTP ini bisa diambil? Ini para pekerja migran ini yang berangkat dari Batam. Ini ya. Kita tahan identitasnya. Untuk di negara tujuan itu yang ditahan adalah paspornya oleh majikan. Oh, berarti KTP identitas ini abang pegang? Saya pegang. Sampai dia nanti kembali ke Indonesia. Untuk apa bang pegang? Sebagai jaminan biar tidak kabur. Tapi pernah ada yang kabur? Ada, makanya kita lakukan hal ini. Nah ini abang catat buat ini ya, beli pembelian tiket. Pembelian tiket. Kapan banget ya bang? Siap. Rupanya ke-untouchable-an para calo ini ada sebabnya. Risiko-risiko yang timbul karena tidak menjalankan prosedur yang benar untuk menjadi pekerja migran Indonesia di luar negeri menyebabkan mereka dijadikan santapan empuk para calo perdagangan orang. Orang ini kan satu bisnis yang menghasilkan banyak sekali uang. Oleh karena itu banyak orang yang terlibat di dalam bisnis perdagangan orang ini, dan banyak orang yang kemudian menjadi bagian dari situ. Entah dia sebagai pembacking, entah dia sebagai pelaksana, entah dia katakanlah mengambil keuntungan dari bisnis haram ini. Nah, banyak pemain-pemain kemarin sekarang sudah berganti baju, punya satu PT katakanlah dengan lisensi resmi, tetapi menjalankan praktek ilegal. Dan kita menemukan beberapa kasus ya, ada satu PT yang kita nemui tahun lalu misalnya, itu dia lisensinya jelas terdaftar sebagai sebuah perusahaan P3HMI resmi, tapi menjalankan praktik-praktik ilegal sampai ketika menyeberang. Ada juga oknum yang membantu menyeberang dan sebagainya. Jadi ini kejahatan yang selalu katakan tidak pernah dilakukan oleh satu orang, tapi ini kejahatan yang dilakukan oleh banyak orang yang di dalamnya melibatkan banyak pihak, termasuk juga oknum aparat penegak hukum dan oknum di lembaga-lembaga swasta lainnya. Jadi ini kejahatan yang sangat mengerikan, sindikat. Ultimatum keras bahwa PMI ilegal akan kita tindak keras. Jangan sampai ada oknum yang bermain. Dan ini juga diatensikan oleh Bapak Kapolri sebagai leading sektor untuk pengawasan pengendalian PMI ilegal. Dampaknya apabila prosedural ini, aturan yang sudah ada tidak dijalankan, ini sangat riskan sekali, sehingga apabila terjadi insiden, terkadang ini negara tidak bisa menjangkau secara langsung. Mungkin agak lama prosesnya, sehingga sampai ke kedutaan yang ada di negara tujuan tersebut, sehingga proses ini juga akan kita mengimbau kepada seluruh masyarakat, mari apabila ingin bekerja secara legal, ya tentunya BPTA Kepulauan Riau siap melakukan pelayanan dan pendampingan, sehingga betul-betul warga kita ini bisa bekerja secara legal ke luar negeri. Jadi, buat yang pingin ngadu nasib ke luar negeri, selain mantesin diri dengan keterampilan tertentu, pilih jalur yang legal ya, supaya saat bekerja hati pun tenang. Buser Investigasi kami cukupkan sampai di sini. Thanks for watching. Saya Joy Astro. I'll see you around.